Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwina Putri dari NIM 22002014 dengan mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat atau disingkat dengan Manajemen Humas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang konsep public relation. Public relation sendiri adalah sebuah praktik dan strategi komunikasi yang dirancang untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara organisasi atau individu dengan berbagai pemangku kepentingan atau audiens, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Tujuan utama dari public relation adalah menciptakan pemahaman, dukungan, dan citra positif tentang organisasi atau individu tersebut. Dalam public relation, itu ada 4 istilah. Yang pertama yaitu marketing. Apa sih itu marketing? Nah, marketing adalah serangkaian aktivitas dan strategi yang dirancang untuk memahami, memenuhi, dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pelanggan dengan tujuan mempromosikan, menjual, dan mendukung produk, layanan, atau ide. Ini adalah proses yang melibatkan segala hal, mulai dari penelitian pasar hingga pengembangan produk, promosi, distribusi, dan interaksi dengan pelanggan. Marketing adalah bagian yang sangat penting dari keseluruhan strategi bisnis karena membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan mengidentifikasi peluang pasar, menciptakan produk yang dibutuhkan, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Istilah kedua yaitu advertising. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar itu advertising. Advertising sendiri kalau dilihat dari istilahnya yaitu sebuah penyajian materi atau pesan atau bentuk komunikasi sebuah lembaga atau organisasi atau seseorang kepada masyarakat. Advertising adalah salah satu elemen utama dalam dunia pemasaran yang melibatkan promosi produk, layanan, atau pesan melalui berbagai saluran komunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi dan memikat audiens atau konsumen agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau layanan, mendaftar, atau mengambil tindakan lain yang diinginkan oleh pengiklan. Advertising adalah salah satu cara paling penting bagi perusahaan dan organisasi untuk memasarkan sebuah produk, layanan, atau pesan mereka kepada audiens yang lebih luas. Ini memainkan peran kunci dalam menciptakan kesadaran merek, mempromosikan penjualan, dan mengkomunikasikan informasi penting kepada pelanggan dan prospek. Dengan seiring perkembangan teknologi, advertising telah mengalami perubahan besar dengan munculnya media digital dan online yang memberikan berbagai cara baru untuk mencapai audiens. Istilah yang ketiga yaitu branding. Apa sih branding? Mungkin sebagian orang hanya mengetahui branding itu cuma merek, logo, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan branding adalah proses membangun citra dan identitas sebuah produk, layanan, perusahaan, atau bahkan individu dalam benak konsumen atau audiens. Ini melibatkan berbagai elemen seperti nama merek, logo, desain, nilai-nilai merek, pesan-pesan, pemasaran, dan pengalaman pelanggan untuk menciptakan persepsi yang kuat dan positif tentang entitas tersebut. Tujuan utama branding sendiri yaitu menciptakan pengenalan merek yang kuat, membedakan produk atau layanan dari pesaing, dan membangun hubungan emosional dengan pelanggan atau audiens target. Istilah yang terakhir yaitu public relation. Apa sih public relation? Nah, mari saya jelaskan. Public relation adalah serangkaian strategi komunikasi yang dirancang untuk membangun, memelihara, dan mengelola hubungan positif antara sebuah organisasi, perusahaan, atau individu dengan berbagai pemangku kepentingan atau audiens, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Di sini ada beberapa aspek penting dari public relation, yaitu yang pertama
hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, public relation berfokus pada memahami kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan atau audiens. Ini melibatkan komunikasi aktif dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Yang kedua, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah unsur utama dalam public relation. Ini mencakup pengembangan pesan yang jelas, konsisten, dan relevan untuk disampaikan kepada publik melalui berbagai saluran seperti media massa, media sosial, acara, dan komunikasi langsung. Yang ketiga, reputasi. Public relation membantu dalam membangun dan menjaga reputasi yang baik. Reputasi yang baik adalah aset berharga yang dapat mempengaruhi persepsi publik tentang organisasi atau individu. Yang keempat, manajemen krisis. Ketika terjadi situasi krisis atau peristiwa yang berpotensi merusak citra, public relation bertanggung jawab untuk merespons dengan cepat, mengelola kerusakan, dan merestorasi reputasi yang rusak. Yang kelima, media relation. Bagian penting dari public relation adalah membangun hubungan baik dengan media. Ini melibatkan kerjasama dengan wartawan dan outlet media untuk memastikan liputan yang akurat dan positif tentang organisasi atau individu tersebut. Yang keenam, pengelolaan acara. Public relation juga melibatkan perencanaan dan pelaksanaan acara-acara yang dirancang untuk mempromosikan entitas atau pesan tersebut. Yang ketujuh, pengaruh. Public relation dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik, pembuatan kebijakan dan masyarakat umum tentang isu-isu tertentu yang relevan dengan organisasi atau individu. Yang kedelapan, pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja public relation adalah langkah penting untuk memahami dampak dari kampanye komunikasi yang dilakukan dan apakah tujuan yang diinginkan itu tercapai. Public relation memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan positif dengan berbagai pemangku kepentingan dan membantu organisasi atau individu berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi. Hal ini tentunya dapat membantu meningkatkan dukungan, membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, mengelola perubahan, dan merespon tantangan yang mungkin muncul dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari. Masing-masing keempat istilah di atas itu berperan dalam mendukung tujuan pemasaran dan komunikasi sebuah organisasi atau individu. Marketing menciptakan strategi dasar, branding membangun identitas merek yang kuat, advertising mempromosikan produk atau layanan, dan public relation menjaga hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan serta merespons situasi yang mungkin timbul. Semua elemen ini bekerja sama-sama untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis dan komunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian.